Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fatin dengan NIM 2307016056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor insufisiensi serebrovaskular pada lansia. Nah, sebelum itu, apa sih penyakit serebrovaskular itu? Jadi, penyakit serebrovaskular adalah sekelompok kondisi medis yang berkaitan dengan gangguan aliran darah menuju otak, baik itu penyumbatan, malformasi atau kelainan struktur pembuluh darah, maupun pendarahan di area otak. Kondisi ini dapat mempengaruhi pembuluh darah, arteri maupun vena. Nah, penyakit serebrovaskular ini memiliki beberapa gejala. Gejala penyakit serebrovaskular ini tuh sangat bervariasi karena kondisi ini mempengaruhi otak. Gejala dapat muncul di bagian tubuh tergantung pada bagian otak mana yang terpengaruh. Nah, berikut ada beberapa gejala yang paling umum muncul. Yang pertama ada face dropping, yaitu salah satu sisi wajah atau mulut terlihat tidak simetris atau turun sebelah. Selanjutnya ada arm weakness, yaitu salah satu lengan cenderung melemah atau mati rasa. Selain itu, apabila kedua tangan diangkat, salah satu lengan akan terlihat lebih turun daripada lengan lainnya. Yang ketiga ada speech difficulty, yaitu kesulitan untuk berbicara atau berbicara tidak jelas, bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan, delirium, yaitu kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut atau fluktuatif. Selanjutnya ada gangguan penglihatan, misalnya seperti penglihatan mata kabur, terus ada nyeri kepala berat yang muncul secara tiba-tiba, dan juga bisa menyebabkan kelumpuhan atau bukan menyebabkan, namun juga bisa karena adanya gejala kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Dan yang terakhir yaitu pingsan. Selanjutnya yaitu apa aja sih penyebab dari penyakit serebrovaskular? Nah, selain faktor usia, terdapat berbagai kondisi yang kerap menyebabkan terjadinya penyakit serebrovaskular ini. Nah, karena faktor usia yang menyebabkan resiko terjadinya penyakit serebrovaskular ini, terutama itu tuh bisa menyebabkan stroke dan dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, diantaranya ini selain faktor usia yaitu adanya gumpalan darah atau blood clot yang dibentuk pada pembuluh darah di otak. Selanjutnya ada ruptur atau robeknya pembuluh darah di otak. Hal ini tuh biasanya tuh terjadi akibat tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol. Yang terakhir, yang selanjutnya ada aterosklerosis, yaitu di mana dinding pembuluh darah arteri mengeras dan menyempit akibat penumpukan plak. Penumpukan plak ini tuh berupa tumpukan lemak, kolesterol, sel darah, dan zat-zat lain yang dapat menghambat aliran darah di otak. Selanjutnya ada menerapkan gaya hidup yang tidak sehat. Ini tuh seperti kebiasaan merokok, terus jarang berolahraga, dan hal lainnya yang merupakan gaya hidup tidak sehat. Selanjutnya ada memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang terakhir ada menderita diabetes. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penyakit serebrovaskular. Ini tuh ada beberapa penyakit serebrovaskular. Sebetulnya ada banyak sekali jenis penyakit serebrovaskular yang bisa terjadi pada lansia, namun di sini saya hanya mengambil beberapa yang kemungkinan sering terjadi. Yang pertama ini ada stroke iskemik, terus ada stroke iskemik sementara atau TIA. Selanjutnya ada stroke hemorrhagic dan juga stenosis. Nah, yang pertama ada stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini adalah salah satu jenis stroke yang paling umum terjadi. Stroke ini tuh terjadi ketika penyumbatan atau biasanya berupa gumpalan darah mengurangi atau menghentikan aliran darah ke otak yang bisa menyebabkan stroke ini. Selanjutnya ada serangan iskemik sementara atau TIA.
Nah, ini tuh disebut juga stroke ringan. Nah, TIA ini mirip dengan stroke iskemik, tetapi hanya berlangsung dalam waktu singkat. Jenis stroke ini mungkin tidak memiliki konsekuensi yang tahan lama ya, karena tapi seringkali merupakan pertanda awal dari stroke iskemik yang parah. Selanjutnya ada stroke hemoragik, yaitu jenis stroke yang kurang umum tetapi lebih mematikan yang terjadi ketika pembuluh darah pecah dan menyebabkan pendarahan di dalam atau sekitar otak. Yang terakhir ada stenosis, yaitu penyempitan arteri yang mengurangi aliran darah. Stenosis dapat terjadi di seluruh tubuh tetapi dianggap sebagai penyakit cerebrovaskular jika mempengaruhi arteri yang memasuk darah ke otak, termasuk arteri karotis ke arteri di otak atau arteri di leher yang memasuk darah ke otak. Jadi penyakit cerebrovaskular yang paling umum ini adalah stroke, karena sebagian penyakit ini tuh dapat disebabkan karena penyakit cerebrovaskular lainnya. Misalnya malformasi vaskular di otak dapat menyebabkan stroke hemoragik jika pembuluh darah terhubung dengan cara yang menciptakan terlalu banyak tekanan yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Jadi penyakit yang umum terjadi pada cerebrovaskular ini adalah stroke. Nah, penyakit ini juga disebabkan karena penyakit-penyakit cerebrovaskular lainnya yang dapat menjadikan seseorang menjadi stroke. Selanjutnya ini ada pencegahan penyakit cerebrovaskular. Yang pertama itu kita sebagai seorang dewasa bisa ketika menemukan lansia bisa memberikan konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang serta membatasi asupan makanan tinggi garam, kalori, dan lemak. Selanjutnya bisa untuk mengontrol tekanan darah terutama bagi penderita hipertensi atau darah tinggi. Selanjutnya bisa membatasi konsumsi minuman beralkohol dan merokok. Kalau bisa bahkan berhenti minum minuman beralkohol dan juga merokok. Selanjutnya ada mengelola stres baik mungkin, dan yang terakhir rutin berolahraga untuk menjaga berat badan. Terakhir kesimpulannya, insufisiensi cerebrovaskular yaitu merupakan gangguan aliran darah ke otak yang dapat berupa penyumbatan, malformasi pembuluh darah atau pendarahan. Gejalanya meliputi wajah turun sebelah, melemahnya lengan, kesulitan berbicara, gangguan keseimbangan, delirium, masalah penglihatan, nyeri kepala yang mendadak, dan juga kelumpuhan parsial atau kelumpuhan sementara. Penyebabnya antara lain karena faktor usia, gumpalan darah, ruptur pembuluh darah, aterosklerosis, gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan juga diabetes. Nah, jenis-jenis utamanya adalah stroke iskemik, TIA, stroke hemoragik, stenosis. Jadi, stroke ini biasanya terjadi oleh penderita penyakit cerebrovaskular. Pencegahannya melalui pola makan seimbang, kontrol tekanan darah, pembatasan alkohol, manajemen berat badan, olahraga rutin, dan berhenti merokok atau mengurangi rokok dan minuman alkohol, dan pengelolaan stres. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.